Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Untuk kelas 12 ya nih, ini materi untuk kelas 12 karena ini pekan-pekan terakhir kita sebelum ujian semester 1 ya. Ana jelaskan, kita murojaah aja pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah kita bahas dengan bahasa Arab. Kemudian untuk kali ini kita murojaah mengulang dengan teknis bahasa Indonesia ya, biar kalian lebih memahami apa yang telah Ana sampaikan kepada antum. Oke. Pertemuan minggu yang kemarin kita itu telah membahas tentang masa iddah ya, masa iddah perempuan. Oke, kita jelaskan sekarang pakai bahasa Indonesia biar lebih jelas. Keadaan seorang perempuan ya, wanita, oke, yang telah menikah, oke. Kemudian wanita ini kehilangan status menikahnya, nah gitu ya, oke. Seorang wanita telah menikah, kemudian dia status menikahnya itu sudah hilang, menjadi hilang. Itu bisa jadi karena beberapa faktor, jelas ya. Bisa jadi karena beberapa faktor. Yang pertama, suaminya meninggal ya, suami meninggal. Atau yang kedua, memang diceraikan suaminya, kan gitu ya, dicerai suami. Nah, maka dalam dua kondisi ini kita harus perjelas nih ya, bahwasanya makna iddah ya, masa iddah itu terjadi untuk kategori wanita yang kehilangan status nikahnya. Bisa jadi karena suaminya meninggal, bisa jadi karena memang diceraikan oleh suaminya. Itu yang kita maksud. Nah, di pertemuan yang lalu itu kita sudah mendetailkan ya kondisi-kondisi wanita ini. Wanita ini itu banyak kondisinya, di mana setiap kondisi ini berbeda juga masa iddahnya. Apa itu masa iddah? Masa iddah itu adalah seperti yang kita jelaskan kemarin ya, iddah itu adalah masa tunggu, oke? Masa tunggu. Di mana di masa tunggu ini ya, si wanita ini tidak boleh dinikahi orang lain terlebih dahulu. Itu secara garis besarnya. Tapi nanti ada hukum-hukumnya, itu hukum-hukum detailnya. Nggak boleh keluar tanpa uzur, dilarang memakai wewangian dan lain-lain lah ya, dilarang bersolek dan lain-lain ketika keluar dan lain-lain. Oke. Tapi ini kita ambil globalnya dulu. Masa iddah adalah masa tunggu, di mana di masa tunggu ini tidak boleh ada laki-laki lain ya untuk menikahi wanita ini ketika masa tunggunya atau masa iddahnya ini belum selesai. Nah, berapa lama nih masa iddah buat si perempuan ini ya, perempuan yang kehilangan status pernikahannya. Nah, pertemuan kemarin sudah kita jelaskan ya di sini ya. Kita nggak usah pakai dalil ya, dalil ada di buku. Oke. Perempuan kehilangan status menikahnya itu ada dua kondisinya. Kondisi perempuan itu, keadaannya itu ada dua keadaan ya. Perempuan yang pernah menikah itu ada dua keadaan. Yang pertama apa? Pertama yang sudah madkhul. Apa itu madkhul? Seperti yang kita jelaskan kemarin, wanita yang sudah dinikahi oleh laki-laki dan sudah dijima ya, sudah dijima. Itu namanya madkhul, oke? Dan yang kedua, ada wanita yang dinikahi orang tapi dia belum dimasukin ya, belum dijima, ghairu madkhul. Kita masuk yang madkhul dulu. Perempuan dinikahi orang kemudian sudah madkhul, sudah dijima, sudah berhubungan suami istri. Nah, kemudian apa? Kemudian dia antara dua hal ya, kehilangan status pernikahannya itu karena ditinggal mati atau karena dicerai. Jelas ya? Jelas. Kita masuk yang pertama. Seorang perempuan, oke, sudah menikah, sudah berjima dengan suaminya. Kemudian dia ditinggal mati oleh suaminya. Nah, ada dua keadaan.
kalau dia hamil ya, perempuan ini ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ya, maka berapa masa iddahnya? Masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir, oke? Sampai lahiran. Ya. Jadi wanita ini ketika ditinggal mati istrinya, ketika ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, oke? Maka dia tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan. Beberapa ulama berkata sampai lahiran, sampai masa nifasnya selesai. Oke, jelas ya. Tapi ada beberapa ulama bilang sampai lahiran aja ya, walaupun dia masih nifas boleh dinikahi kan gitu. Tapi ya dinikahi ketika nifas juga kalau buat laki-laki ya mending nunggu lah kan gitu. Kemudian posisi yang kedua, seorang wanita ya, dinikahi kemudian sudah berjima dengan suaminya, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, tapi dalam keadaan tidak hamil. Jika dalam keadaan tidak hamil, maka berapa masa iddahnya, masa tunggunya? Masa tunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Jelas ya? Jadi buat wanita yang sudah berjima dengan suaminya kemudian ditinggal mati, itu ada dua keadaan, kondisi hamil dan tidak hamil. Kalau hamil sampai lahir, kalau nggak hamil masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah wanita madkhul kemudian diceraikan oleh suaminya. Ya. Ketika diceraikan itu ada 3 kondisi, di sini ada 3 kondisi. Kita masuk kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah wanita tersebut diceraikan suaminya dalam keadaan hamil. Nah, masa iddah itu kalau si istri ke dalam keadaan hamil itu mesti sampai lahiran, oke? Masa iddahnya sampai lahiran. Kemudian ada yang kedua nih. Apa tuh yang kedua? Yang kedua diceraikan suaminya tapi dia dalam keadaan tidak hamil. Ada tapinya juga nih ya. Dalam keadaan kedua ini si wanita tidak hamil tapi dia masih masa produktif gitu loh ya. Apa itu masa produktif? Masa produktif ini dimaksudkan masa masih bisa hamil ya, masih bisa haid atau masih bisa hamil, oke? Nah, nomor 2 ini ketika ada seorang wanita madkhul ya, sudah berjima dengan suaminya, kemudian diceraikan oleh suaminya dan dia sedang tidak hamil ketika dicerai dan dia pun itu masih dalam masa produktif. Maka masa iddahnya berapa itu? Masa iddahnya adalah 3 quru kan gitu ya, 3 kali haid gitu ya, 3 kali haid. Nah, yang ketiga sama nih dengan posisi yang kedua. Si wanita diceraikan suaminya dan sudah berjima dengan suaminya ya, madkhul. Dia sama nih dengan posisi yang kedua, tidak hamil. Tapi bedanya apa? Bedanya pada posisi yang ketiga ini si perempuan ini tidak hamil tapi sudah monopause kan gitu ya. Apa itu monopause? Monopause itu sudah tidak produktif. Artinya apa? Artinya sudah tidak bisa hamil lagi. Arti lain lagi apa? Arti lainnya lagi sudah tidak haid. Sudah tidak haid, sudah monopause, sudah tidak bisa hamil lagi. Ketika wanita ini ya dalam keadaan tidak hamil, karena apa? Karena sudah monopause. Maka apa? Maka masa iddahnya berapa? Masa iddahnya 3 bulan. Oke? Jelas ya, 3 bulan. Kalau yang kedua tadi bedanya apa sekarang? Bedanya adalah kalau yang kedua itu dia tidak hamil tapi dia masih masa produktif. Itu makanya 3 quru ya. 3 kali haid. Tapi kalau dia tidak hamil ya, tapi dia sudah monopause, sudah tidak masa produktif, maka makanya 3 bulan.
ya. Yang atas 3 kuru, yang bawah 3 bulan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau 3 bulan jelas ya, hitungannya bulan, pakai 3 bulan. Tapi kalau kuru itu hitungannya pakai haid, 3 kali haid. Oke? Karena kalau pakai kuru itu bisa jadi kurang dari 3 bulan, bisa jadi lebih dari 3 bulan ya. Karena masa haid perempuan itu beda-beda. Ada yang dalam sebulan haidnya 14 hari. Ada yang dalam sebulan masa haidnya cuma seminggu misalnya. Ada yang dalam masa sebulan haidnya 3 minggu misalnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau hitungannya 3 kuru itu belum tentu 3 bulan. Bisa jadi lebih kecil, lebih cepat daripada 3 bulan, bisa jadi lebih dari 3 bulan. Tapi kalau sudah monopos itu hitungannya pakai bulan, 3 bulan. Jelas ya? Jelas. Kita masuk ke yang selanjutnya ya. Seorang perempuan kehilangan status pernikahannya. Oke? Tapi dia itu masih ghair madkhul. Ghair madkhul itu berarti belum pernah berhubungan suami istri dengan suaminya. Itu namanya ghair madkhul. Paham ya? Namanya ghair madkhul. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah janda kembang. Oke? Janda kembang, ghair madkhul. Nah, apa yang harus dilakukan di sini dalam status ini? Statusnya adalah ketika seorang perempuan ghair madkhul ya, belum berjima dengan suaminya. Nah, kalau bahasa Indonesianya janda kembang ya. Kemudian kehilangan status pernikahannya, bisa jadi karena ditinggal mati, bisa jadi karena dicerai, kan gitu kan ya. Nah, kalau dicerai gimana? Kalau kita masuk yang pertama dulu. Kalau ditinggal mati ya, janda kembang ya, ditinggal mati suaminya, berapa masa idahnya? Masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jelas ya? Nah, tapi kalau janda kembang ini dicerai ya, diceraikan oleh suaminya, tapi ya, janda kembang nih belum pernah berhubungan badan ya, belum pernah jima. Maka apa? Maka dia tidak ada idahnya. Jelas ya? Kenapa kok berbeda, Sat? Kenapa kok berbeda? Ditinggal mati kok 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dicerai dia kok nggak ada idahnya, alias langsung boleh dinikahi lagi dengan yang lain. Kenapa? Kan gitu kan ya. Karena kalau ditinggal mati ya, itu tidak bisa diklarifikasi. Maksudnya tidak bisa diklarifikasi ya, apakah benar-benar dia janda kembang atau tidak. Karena suaminya mati. Ya. Bisa jadi si perempuan ngaku nih, ana nih janda kembang, belum pernah dijima sama suami, belum pernah berhubungan badan dengan suami kan gitu kan ya. Tapi bisa jadi kan dia bohong. Karena apa? Karena suaminya sudah meninggal, tidak bisa diklarifikasi. Tapi kalau karena dicerai nih, nah, itu bisa diklarifikasi. Ya, suaminya bisa ngomong, oh dia masih janda kembang, belum ana sentuh, misalnya begitu kan ya. Nah, maka di situ tidak ada idahnya. Jelas ya? Oke. Maka masa idah itu bukan berarti dengan wanita yang dicerai aja, tidak kan gitu ya. Kita ulangin lagi, masa idah itu berlaku untuk semua perempuan yang kehilangan status pernikahannya. Oke, jelas ya. Nah, mau dia ditinggal mati, mau dia diceraikan suaminya, itu tetap mempunyai masa idah. Kemudian di sini didetailkan lagi nih, ditinggal mati atau dicerai, ditinggal mati atau dicerai, sudah berhubungan atau belum, sudah berhubungan atau belum. Lah, ketika ditinggal mati dalam keadaan hamil atau tidak, ya. Ketika dicerai dalam keadaan hamil atau tidak, atau dia masih masa produktif atau tidak, kan begitu ya. Ketika dia masih janda kembang, itu ditinggal mati atau dicerai. Ketika dicerai berapa, ketika ditinggal mati berapa, ya. Ini kalian harus apal di luar kepala nih. Karena ini nih bakal keluar ujian. Masa idah ini bakal keluar di ujian akhir semester 1 ini ya. Oke, kalian harus hafal. Ya, jelas ya? Jelas nggak? Anda rasa jelas ya? Nah. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya di WhatsApp ya. Nah, nanti kita detailin lagi nih, gimana sih cara ngitung masa idahnya kan gitu ya. Ini baru alokasi jumlah atau alokasi apa ini namanya nih? Alokasi masa idah ya, waktu masa idahnya ya. Jelas ya? Kalau jelas kita tutup aja ya.
Kalau ada pertanyaan tanya di WhatsApp, di grup kelas WhatsApp ya. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.